Halo, selamat malam. Baik, kami dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil pekerjaan kami tentang bagaimana cara menyambungkan ESP32 dengan TinyML untuk mendeteksi suatu gestur atau suatu gerakan yang telah dibaca oleh sensor MPU 6050. Baik, langsung kita mulai saja. Jadi pada referensi atau penugasan pada kali ini kami menggunakan referensi dari website berikut Dexter.io dengan judul Gesture Classification with ESP32 and TinyML. Nah, alat yang dibutuhkan adalah yang pastinya ESP32 Wi-Fi modul, kemudian ada MPU 6050. Nah, di sini kami mengskip bagian RGB di Gusset Common Cathode atau bisa kita sebut sebagai LED karena kami di sini tidak menggunakan parameter LED. Kemudian kita pasti perlu jumper wire. Kemudian untuk softwarenya sendiri kami menggunakan Edge Impulse Studio dan Arduino IDE. Oke, langsung dimulai saja. Untuk yang pertama kali sebelum kita memulai atau menggunakan project ini, kita diharuskan untuk menginstal Edge Impulse CLI. Nah, tutorialnya sendiri bisa dilihat di bagian ini, tulisan yang biru. Kalian akan mendapatkan jam link untuk cara menginstalnya. Kami akan mengulas sedikit tentang cara menginstal Edge Impulse CLI ini untuk Windows karena kami menggunakan operating system Windows di sini. Nah, yang pertama untuk menggunakan Edge Impulse CLI ini kita diperintahkan untuk menginstal Python 3 terlebih dahulu sebagai yang nantinya akan didefinisikan sebagai komputer house. Nah, kemudian komponen yang dibutuhkan adalah Node.js versi 14 atau yang lebih tinggi. Nah, untuk menginstalan Node.js sendiri itu nanti tinggal di-download aja Node.js-nya atau bisa ke Jamlink. Dua-duanya bisa diinstal melalui Jamlink ini. Nah, kemudian dari Jamlink nanti akan memberitahukan cara instalasinya secara lengkap. Nah, untuk Node.js perlu digarisbawahi terdapat salah satu opsi yang harus kita centang saat kita menginstal, yaitu untuk menginstal necessary tool atau tools yang direkomendasikan atau yang dibutuhkan untuk komputer Windows. Nah, itu kalian centang saja. Nanti kemudian dari Node.js ini akan melemparkan kita ke Windows PowerShell. Nah, untuk Windows PowerShell-nya sendiri nanti dia akan menginstal software itu sendiri secara otomatis. Kemudian setelah proses Node.js ini selesai diinstal, kita diperlukan untuk menginstal CLI tools pada Node.js tersebut dengan komen yang bisa dibaca di bawah ini. Oke. Nah, kemudian untuk instalasi Edge Impulse CLI-nya cukup sederhana, itu langkah-langkah yang dibutuhkan. Kemudian di sini kita akan menggunakan Edge Impulse CLI tool dengan tool yang bernama Data Forwarder. Kita buka di sini Data Forwarder. Nah, di sini akan disertakan beberapa komen atau perintah yang bisa digunakan ketika kita sudah menginstal Edge Impulse tersebut. Nah, yang kita gunakan adalah Edge Impulse Data Forwarder, di mana perintah ini digunakan untuk mengirim wide variety of development, mengirim data, memforward data dengan mengkoleksi data dengan berbagai varian ke dalam suatu board tanpa menggunakan port atau serial protokol. Nah, yang perlu digarisbawahi, untuk data yang dapat dimasukkan atau di forward adalah data yang menggunakan frekuensi rendah. Kita tidak bisa menggunakan frekuensi yang tinggi seperti kita mengimport musik atau sinyal-sinyal yang lain dengan frekuensi yang tinggi. Oke, ini beberapa library yang bisa dibaca oleh teman-teman. Kemudian kita lanjutkan
sesuai dengan perintah. Nah, untuk sketch yang disertakan di sini, kita tinggal masukkan saja ke Arduino. Nah, kita di sini sudah memasukkan di Arduino. Untuk yang harus digarisbawahi di Arduino sendiri, di sini untuk program yang kita copy, dia nanti tidak akan ada program atau penulisan yang menjorok. Nah, alangkah baiknya jika teman-teman bisa membuat teks tersebut menjorok untuk menghindari fatal error atau stray 348. Nah, setelah kita mengcopy ini, ada beberapa yang harus kita ganti. Untuk di codingnya sendiri tidak ada, jadi kita perlu mengganti di bagian board, kemudian flash frekuensi, kemudian upload speed, dan port yang akan kita gunakan. Ini bertujuan untuk mengkonekkan Arduino dengan ESP32. Di sini kita langsung compile saja karena codingan kita sudah siap. Kita upload langsung. Oke, di sini upload sudah selesai dilakukan. Kita bisa langsung melanjutkan ke bagian untuk menyambungkan CLI dengan ESP32. Nah, kita bisa langsung masuk ke ini, Edge Impulse Data Forwarder. Kita buka CMD kita. Nah, kita pilih port yang akan kita gunakan. Nah, di sini port yang sudah kita gunakan sudah terdeteksi dan kita sudah mendefinisikan di bagian mana kita akan mengirim data tersebut. Sekarang kita buka Edge Impulse-nya. Nah, nih, kita sudah punya kelompok 2 gestur dengan ID 0001, type data forwarder, sensor with 3 access, ACCX, ACCY, ACCZ. Kemudian kita masuk ke data acquisition. Nah, di sini adalah bagian di mana teman-teman menginputkan data-data yang akan kita gunakan atau akan kita olah untuk mengklasifikasi gerakan yang akan kita lakukan atau pembacaan sensor. Nah, kita di sini sudah punya data, kita hapus dulu teman-teman. Nah, langkah pertama yang kita bisa masukkan adalah kita akan mengambil data yang pertama itu dengan sampel length sebanyak 40 detik. Nah, kita start sampling. Oke. Nah, untuk idle yang pastinya ESP juga akan terdiam saja, akan tetapi yang di sini yang harus digarisbawahi ketika kalian melakukan setting atau pengambilan data, usahakan untuk posisi ESP itu starting pada posisi yang sama atau ketinggian yang sama agar pembacaan tidak terjadi jam atau noise data yang terlalu tinggi. Kita tunggu sampai samplingnya selesai.
untuk tujuan atau pertanyaan kenapa ini dibuat 40 detik, karena agar data yang dihasilkan lebih banyak. Nah, kita sudah bisa baca di sini data dari pembacaan ESP sudah masuk. Kemudian kita lanjutkan untuk ketika kita menggerakkan sensor ESP ke atas dan bawah. Nah, data atas bawah juga sudah terbaca di sini. Kemudian kita ambil data untuk ke kanan dan kiri. Data kanan kiri juga sudah terambil. Sekarang kita mengambil data terakhir, yaitu ketika kita ingin menggerakkan atau ESP membaca gerakan lingkaran. Oke, data lingkaran juga sudah terambil. Kemudian kita masuk ke bagian impulse design. Nah, di sini kita disuruh untuk mendefinisikan time series data, spectral analysis, terus klasifikasi atau machine learning atau metode machine learning yang akan kita gunakan, dan output yang akan kita inginkan. Di sini untuk settingan time series data sendiri, untuk spectral analysis dan klasifikasi, kita mengikuti dari settingan yang sudah ada di website referensi kami. Oke, kemudian kalau sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh referensi, kita tinggal save impulse saja. Ini. Nah, kemudian kita masuk ke karena mohon maaf, kita masuk ke spectral feature. Nah, untuk di sini kalian bisa menggunakan scale order 6 atau 8. Ketika kalian menggunakan scale order 8, hasil yang kalian dapatkan akan menjadi lebih akurat. Untuk settingan parameter yang lain, kita cukup menggunakan apa yang sudah ada di default untuk mengurangi proses pembacaan data yang lama. Tapi mungkin untuk teman-teman yang memiliki komputer dengan spesifikasi lebih tinggi dapat menggunakan settingan yang lebih advance untuk mendapatkan data yang lebih bagus atau hasil yang lebih bagus dari simulasi yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kita lakukan saja untuk kita langsung saja untuk save parameter di sini. Nah, kemudian setelah kita melakukan hal tersebut,
kita akan bisa membaca hasil dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Nah, untuk yang hijau di sini itu berarti adalah pembacaan sensor ketika membaca bagian kanan dan kiri. Nah, untuk yang biru sendiri itu ketika sensor membaca bagian atas dan bawah. Nah, untuk yang merah ini adalah ketika kita sensor membaca pergerakan lingkaran, dan yang orange di sini adalah ketika sensor dalam kondisi idle. Kita bisa langsung generate feature aja. Nah, untuk fungsi generate feature sendiri di sini itu untuk mendefinisikan fungsi yang akan kita klasifikasikan nanti. Oke, untuk feature-nya kita sudah selesai. Kita sebenarnya tadi melakukan proses regenerate ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum generate, kita bisa dapatkan data ulang. Ini yang akan kita dapatkan. Untuk gerakan atas bawah ada di sini, kemudian ada gerakan kanan kiri ada di sini, idle ada di sini, lingkaran ada di sini. Oke, kita masuk ke NN classifier. Nah, di sini kita akan mentraining data yang sudah kita punya sejatinya seperti yang seharusnya dilakukan oleh machine learning, yaitu ada data training dan ada data testing. Oke, kita langsung training saja. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman, algoritma machine learning-nya menggunakan TensorFlow. Nah, kita mendapatkan akurasi yang sangat baik di sini, yaitu 100% karena data dari atas, bawah, idle, kanan, kiri, lingkaran mempunyai korelasi yang sangat baik di sini. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut ini mungkin dari teman-teman bisa membaca modul yang sudah pernah kita lakukan praktikumnya sendiri dengan Pak Irfan. Itu ada tentang keterkaitan data ini. Jadi ketika data ini mempunyai korelasi yang baik, berarti akurasi yang ditingkatkan itu juga hasilnya akan menjadi lebih baik. Nah, ketika kita sudah melakukan training model, waktunya kita melakukan Nah, kita akan melakukan start sampling atau melakukan testing, teman-teman. Nah, di sini kita kita matikan dulu yang sudah kita baca tadi. Terus kemudian kita masukkan untuk edge impulse-nya kembali. Kita pilih portnya lagi. Nah, sudah tersambung, kita bisa melakukan start sampling. Nah, di sini kami melakukan sampling ketika ESP bergerak atas dan bawah, kemudian nanti akan ditampilkan result klasifikasi dari gerakan yang kami lakukan berdasarkan data yang sudah kita training sebelumnya.
Nah, klasifikasi sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, dari pergerakan yang kita lakukan tadi berdasarkan data yang sudah kita punya, dia mengklasifikasikan bahwa gerakan yang barusan kita lakukan adalah gerakan atas bawah dengan nilai yang bisa dibaca di sini. Nah, di sini untuk nilai atas dan bawah memiliki nilai yang mendekati angka 1, di mana angka 1 itu adalah parameter di mana gerakan itu sangat mendekati dari data yang sudah kita training. Nah, berarti percobaan kita di sini bisa dikatakan berhasil dan mengklasifikasian untuk ESP yang kita lakukan menggunakan ini ML juga berhasil. Mungkin sekian tutorial atau penugasan yang kami lakukan. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.